Gadis ini melepas pakaiannya panjang yang membalut tubuhnya. Malam ini ia akan menyerahkan dirinya pada seorang pria bangsawan. Bangsawan ini sedang mencari keturunan. Gadis ini bernama Elizabeth. Ia terlahir dari keluarga miskin, di mana kemiskinannya bukan nasib, tapi warisan dari keluarganya. Ia terpaksa menjual dirinya seharga 500 pound sterling demi melunasi hutang ayahnya. Elizabeth adalah gadis yang pendiam dan sangat sopan. Malam ini Elizabeth sadar bahwa ia adalah barang dagangan. Di balik tirai tipis, seorang bangsawan melihat Elizabeth. Pria bangsawan ini meneliti Elizabeth dengan seksama. Elizabeth adalah guru privat yang berbakat, ahli main piano dan melukis, serta menguasai banyak bahasa. Pria kaya yang berada di balik tirai sangat kagum akan kecantikan Elizabeth. Dalam keheningan yang mencekam, pria bangsawan itu bertanya pada Elizabeth, apakah Elizabeth pernah melakukan hubungan dengan seorang pria? Lalu Elizabeth menjawab bahwa ia tak pernah disentuh oleh seorang pria. Lalu pria itu menanyakan apakah Elizabeth bersedia menemaninya dengan senang hati, dan maukah Elizabeth memberikannya seorang keturunan. Lalu Elizabeth menjawab, "Iya, saya bersedia menemanimu dan memberikanmu keturunan." Setelah mendengar jawaban Elizabeth, pria kaya yang bersembunyi di balik tirai langsung mencari hotel sebagai tempat untuk melaksanakan rencana besar dari pria tersebut, yakni mendapatkan keturunan. Elizabeth tiba di lokasi yang telah disepakati. Jantungnya berdegup kencang. Di sana ia bertemu dengan pria yang bernama Charles. Namun pertemuan itu tak diawali dengan kebetulan. Charles sang bangsawan langsung meminta Elizabeth menutup pintu. Ketegangan meliputi hati Elizabeth. Charles kemudian meminta Elizabeth agar Elizabeth merahasiakan tentang kejadian ini. Charles mengatakan bahwa ia tak bisa mengenalkan dirinya. Tugas Elizabeth hanya menemani Charles selama 3 hari 3 malam. Dan malam ini adalah awal tugas Elizabeth untuk menemaninya. Dalam remang cahaya, Elizabeth tampak gelisah. Dengan jemari yang bergetar, Elizabeth mulai melepaskan gaunnya. Lapis demi lapis kain yang menutupi tubuhnya mulai jatuh ke lantai. Kini hanya ada keheningan dan debar jantungnya yang kian tak menentu. Kini dia hanya menunggu perintah dari pria kaya yang telah membelinya. Dan begitulah mereka melewati malam pertama dengan suasana yang kaku. Dalam hati Elizabeth hanya ingin kontrak kerja yang konyol ini segera berakhir. Dan ia ingin semua hutang ayahnya dapat ia lunasi. Di hari kedua, Elizabeth mengungkapkan kisahnya pada Charles. Bahwa Elizabeth berasal dari keluarga miskin. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Dan ayahnya punya hutang besar hingga membuatnya terseret ke kontrak kerja bersama Charles. Mendengar itu, Charles yang awalnya tegas dan tampak semena-mena pada Elizabeth mendadak merasa iba. Charles melihat kalau Elizabeth adalah seorang gadis yang berjuang melawan takdir yang kejam. Dalam keheningan, mereka tampak menyesuaikan diri. Tak sekaku pada malam pertama. Pada hari ketiga, Elizabeth berdiri sendiri di tepi laut. Hati Elizabeth begitu bergejolak. Namun tiba-tiba Charles datang. Charles tampak akrab dengan Elizabeth. Charles merayu Elizabeth, sehingga Elizabeth tampak terhibur dengan rayuan Charles. Dan ini adalah hari ketiga. Itu artinya kontrak pertama Elizabeth dan Charles telah usai. Charles terdiam. Hatinya berat untuk meninggalkan Elizabeth. Elizabeth hanya diam tanpa mengucapkan sepatah kata. Dalam hati, Elizabeth ingin menanyakan siapakah nama Charles. Karena dari awal bertemu, Charles tak mengenalkan namanya. Waktu berlalu begitu cepat. Dan 10 bulan kemudian Elizabeth melahirkan seorang anak perempuan. Dan dengan lahirnya anak ini, kontrak kerja Elizabeth dan Charles benar-benar usai. Namun belum jelas Elizabeth menatap wajah anaknya. Sang buah hati telah dibawa pergi oleh pelayan. Pemandangan itu seakan seperti belati menembus hatinya. Sejak saat itu, hati Elizabeth diliputi kerinduan akan anaknya. Setiap tahun, di hari ulang tahun putrinya, Elizabeth melukis dengan tangannya. Ia menuangkan rindu dalam setiap goresan. Ia sangat rindu akan anaknya. Ia tak tahu apapun tentang putrinya. Ia tak tahu bagaimana wajahnya, tak tahu siapa namanya. Bahkan Elizabeth tak pernah tahu bagaimana suara anaknya. Perasaan rindu ini terus bersemayam di hatinya. 6 tahun berlalu. Elizabeth tak kuasa menahan rindunya. Elizabeth mulai mencari keberadaan putrinya. Ia mulai mendekati para bangsawan. Dengan bekerja sebagai guru privat, ia berpindah-pindah dari satu bangsawan ke bangsawan lain. Karena ia ingin mencari keberadaan Charles. Dan ia berharap dapat menemukan putrinya kembali. Elizabeth melahirkan seorang anak perempuan. Anak ini adalah hasil kontrak kerja Elizabeth dengan seorang pria bangsawan yang tak ia ketahui namanya. Belum jelas Elizabeth melihat wajah anaknya. Anaknya telah dibawa pelayan ke pria yang telah menjalin kontrak kerja dengan Elizabeth. Bertahun-tahun Elizabeth menahan kerinduan pada anaknya. Ia tak tahu bagaimana wajah anaknya. Dan ia tak tahu siapa nama yang diberikan pada anaknya. Hingga Elizabeth berjuang mencari keberadaan anaknya.
Perjuangan Elizabeth tampaknya membuahkan hasil. Suatu hari Elizabeth melihat seorang anak perempuan di perkebunan. Usianya, penampilannya mirip dengan bayangan yang Elizabeth lukiskan dalam hatinya. Rasa rindu yang mendalam membuat Elizabeth mendekati gadis kecil itu. Gadis kecil ini bernama Lois. Sejak kecil ia tak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu, dan ayahnya terlalu sibuk mengurus ladang dan bidang usahanya. Pertemuan ini mengguncang hati Elizabeth. Namun sayang, saat Elizabeth menyapa Lois, Lois mengusir Elizabeth. Ia berkata kasar pada Elizabeth. Lalu ia meninggalkan Elizabeth. Elizabeth tak berkedip melihat Lois. Ia sangat yakin bahwa Lois adalah putri kandungnya. Sementara itu Charles, ia sedang menghadiri pesta dansa. Ayah Charles adalah bangsawan yang suka bersenang-senang, menikmati kemewahan tanpa peduli hal lain. Dan bagi ayahnya, Charles adalah anak yang patuh dan sopan. Charles hanya berdiri, ia sama sekali tak minat untuk berdansa dan bersenang-senang. Tampaknya ada sesuatu yang mengganjal di hati Charles. Sementara itu, pengurus perkebunan yang merupakan adik Charles menyambut Elizabeth. Elizabeth adalah guru privat yang akan mengajar keluarga bangsawan ini. Adik Charles yang bernama Lia menyetujui Elizabeth untuk mengajar privat keponakannya Lois. Keesokan harinya, Elizabeth dengan hati berdebar menanti kedatangan pemilik perkebunan. Benarkah pemilik perkebunan ini adalah orang yang pernah menjalin kontrak dengannya? Kalau benar, tentu Lois adalah putri kandungnya. Di kejauhan, sebuah kereta mendekat. Hati Elizabeth berharap pemilik perkebunan itu adalah pria yang telah menjalin kontrak kerja dengannya 6 tahun lalu. Dan wajah pemilik perkebunan terlihat jelas. Elizabeth yakin bahwa Lois anak pria ini adalah putri kandung Elizabeth. Lalu Elizabeth melihat Charles menggendong Lois. Charles duduk dengan tenang dengan Lois di ruang tamu. Charles tampak senang bersama anak gadisnya. Lalu pemandangan mengejutkan itu pun terjadi. Dada Charles berdebar saat melihat Elizabeth perlahan mendekat. Dengan cepat Charles memberikan senyuman pada Elizabeth. Charles membawa Elizabeth ke ruang kerjanya. Dengan tatapan mata yang tajam, ia marah ke Elizabeth. Lalu Charles mengatakan, "Kau seharusnya tak datang ke sini. Kehadiranmu akan menimbulkan masalah besar di sini." Namun walau Elizabeth telah melanggar kesepakatan, Elizabeth tetap berdiri teguh. Kerinduan pada putrinya lebih besar daripada rasa takut pada Charles. Elizabeth memohon agar ia tetap di sini. Ia hanya ingin melihat putrinya. Namun Charles menolak keinginan Elizabeth. Tak ingin suasana menjadi rumit, Charles menemui Lia adiknya bahwa Elizabeth harus diberhentikan. Lia tak mengerti mengapa Charles begitu keras agar Elizabeth segera pergi. Namun Lia mengatakan bahwa sesuai aturan di negara ini, ia tak bisa memecat Elizabeth. Elizabeth harus tetap bekerja di sini minimal 1 bulan lagi, hingga Elizabeth menemukan majikan baru. Charles tak punya pilihan, ia tak bisa memecat Elizabeth. Namun pikirannya penuh dengan kegelisahan. Tanpa banyak bicara, Charles membawa Elizabeth ke ruang rahasia. Di dalam ruangan itu ada seorang wanita yang tak sadarkan diri, napasnya lemas. Charles menjelaskan keluarga ini butuh penerus, hingga ia melakukan hal tak pantas. Awalnya setelah Lois lahir, ia akan punya keturunan dan merasa tenang. Namun kini kehadiran Elizabeth di sini akan membawa kekacauan yang selama ini ia hindari. Charles tak ingin rahasia ini terbongkar. Charles meminta agar Elizabeth bersumpah jangan pernah membocorkan satu kata pun tentang Lois. Elizabeth hanya mengangguk dalam ketakutan. Keesokan harinya, Elizabeth mendapat kesempatan yang selama ini ia impikan, yakni mendekati putrinya. Elizabeth bertemu Lois, namun momen itu tak seindah yang ia bayangkan. Lois yang tak pernah mendapat kasih sayang seorang ibu. Sikapnya kasar dan tak sopan menghancurkan harapan Elizabeth. Lois menolak belajar dengan Elizabeth, bahkan ia mengeluarkan kata-kata kasar ke Elizabeth. Elizabeth menyadari anaknya telah dibiarkan tumbuh liar tanpa ada belayan kasih sayang orang tua. Elizabeth mengunci Lois di dalam kamar. Meskipun Lois berteriak dan menangis, Elizabeth tetap teguh. Ia tak akan membiarkan Lois berperilaku seperti ini. Ia ingin mengubahnya. Dan ketegasan adalah langkah yang tepat. Walau Charles marah pada Elizabeth, Elizabeth tak bergeming. Ia tak takut segala ancaman dari manapun demi anaknya. Charles yang melihat betapa giginya Elizabeth akhirnya menyerah. Saat makan malam, teman Charles bernama Taylor datang ke perkebunan Charles. Taylor melihat Elizabeth. Kecantikan Elizabeth membuat Taylor terpana. Ia memuji kecantikan Elizabeth. Keesokan harinya, Taylor yang merupakan sahabat Charles menemui Elizabeth. Taylor melamar Elizabeth. Taylor mengatakan, "Aku memiliki 5.000 hektar perkebunan. Jika kau bersedia, kau akan kujadikan nyonya di semua perkebunan yang kumiliki." Namun harapan Taylor pupus. Elizabeth menolak tawaran Taylor. Elizabeth mengatakan, "Maaf, saya tak bersedia menerima tawaranmu." Taylor hanya diam. Ia tak bisa berkata-kata lagi.
Tyler kemudian curhat ke Charles. Ia mengatakan bahwa Elizabeth telah menolak pernyataan cintanya. Charles kemudian menjawab, mungkin hati Elizabeth telah tertambat pada seorang pria. Charles menjawab dengan tenang. Namun di hatinya, Charles merasa sangat senang. Pelajaran Lois kembali dimulai. Gadis kecil itu mendadak memeluk ayahnya erat-erat dan enggan melepaskan ayahnya. Charles tak mengerti mengapa. Tetapi sejak kedatangan Elizabeth, ayahnya tampak gelisah dan ketakutan. Di bawah ketatnya pengawasan Elizabeth, Lois merasa kebebasannya telah dirampas. Setelah menutup pintu, Elizabeth menegur Lois dengan ketat, bagaikan seorang ibu yang sedang mengajarkan suatu etika ke anaknya. Namun Lois tak peduli. Ia malah mengolok-olok Elizabeth. Elizabeth tak bisa menahan diri. Ia mengambil cat biru, lalu menuangkan cat itu ke Lois. Lalu Elizabeth mengambil cat merah dan menuangkan ke tubuhnya. Tanpa ragu, Elizabeth menarik Lois ke pelukannya. Dengan suara lembut, ia mengatakan, lihatlah kita sama-sama berantakan. Tapi mungkin dalam kekacauan ini, kita akan menemukan hal baru. Dan sejak kejadian itu, Lois berubah. Ia menjadi patuh pada Elizabeth. Semua perintah Elizabeth ia kerjakan. Dan pada malam itu, Lois mulai membuka hatinya ke Elizabeth. Elizabeth mencium kening Lois. Ini adalah momen yang selalu ia tunggu. Elizabeth sangat senang bisa memeluk dan mencium putrinya secara leluasa. Kemudian Elizabeth melangkah ke ruang kelas. Ternyata ada Charles di ruang kelas. Charles menunggunya, melihat perubahan Lois dari hari ke hari. Charles sangat senang. Charles tak tahu apa yang telah dilakukan Elizabeth. Hanya dalam hitungan hari, Lois kini sudah berubah. Ia telah berubah menjadi gadis yang lembut dan sopan. Dan saat menatap mata Elizabeth, Charles tak kuasa lagi untuk mengungkapkan perasaannya. Cinta yang lama terpendam kini tak bisa lagi disangkal. Dalam keheningan, dua hati yang pernah bertemu kini bersama kembali. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ayah Charles datang ke perkebunan Charles. Ayah Charles menggelar pesta dansa di rumah Charles. Di tengah-tengah pesta dansa, ayah Charles memaksa Charles untuk melunasi hutang besar ayahnya. Charles tahu ayahnya selalu berpoya-poya dan menghabiskan banyak uang hanya untuk kesenangan. Namun Charles tak bisa menolak. Ia harus membantu ayahnya. Setelah itu Charles mengajak Elizabeth untuk berdansa. Kebahagiaan mulai menutupi rasa galau Charles, yang kini harus menanggung hutang ayahnya. Debt collector mulai datang ke rumah Charles, menyusuri sudut perkebunan, dan bersiap menyita semua ladang perkebunan milik Charles. Karena kebiasaan ayahnya yang sering berpoya-poya, Charles harus menghadapi kenyataan pahit ini. Ia berniat menjual semua perkebunan dan rumahnya demi melunasi semua hutang ayahnya. Saat malam, ia mendekati istrinya. Dalam kesedihannya, ia mengungkapkan dilema hatinya dalam keputusan yang bulat. Ia berdiri dan mendekati perapian. Ia memadamkan api yang selalu menghangatkan ruangan itu. Lalu dengan gerakan pasti, ia membuka jendela. Sontak dinginnya cuaca mulai masuk ke kamar istrinya. Sambil menangis Charles mengambil selimut istrinya. Hingga akhirnya wanita yang telah terbaring selama 10 tahun itu akhirnya terbebas dari penderitaannya. Istri Charles menghembuskan napasnya dalam tenang. Dalam heningnya pemakaman istri Charles, mata Charles menatap Elizabeth. Lia adik Charles menyadari bahwa kakaknya Charles menaruh perasaan pada Elizabeth. Sekembali ke perkebunan, Elizabeth merasa bersalah. Ia merasa bahwa kematian istri Charles karena kehadirannya di sini. Ia merasa kalau ia telah merusak rumah tangga Charles. Dalam benaknya, ia telah menjadi badai dalam rumah tangga Charles. Namun kini tak ada yang bisa disalahkan lagi. Sementara itu, Lois masuk ke kamar Elizabeth. Ia menemukan buku lukisan Elizabeth. Ia membuka halaman demi halaman lukisan itu. Lois menyadari bahwa bertahun-tahun Elizabeth merindukan anaknya, seorang putri kecil yang telah dibawa oleh bangsawan. Dan ia juga tahu bahwa Elizabeth terus mencari keberadaan putri kecilnya itu. Lois pun menemui Elizabeth. Dengan gemetar ia meminta Elizabeth menjelaskan kenapa Elizabeth melepaskannya pergi dan berapa ia telah dibayar untuk kelahirannya. How much for? £500. Is that a lot? Elizabeth menjawab dan menceritakan semuanya. Mulai dari saat ia mengambil kontrak kerja dari Charles untuk memberikan Charles keturunan. Dan ia juga menjelaskan bahwa ia melakukan itu demi melunasi hutang ayahnya. Akhirnya setelah sekian banyak kesalahpahaman selama ini, Lois menyadari bahwa Elizabeth adalah ibu kandungnya. Elizabeth langsung memeluk Lois. Saat Lois memanggil Elizabeth ibu untuk pertama kalinya, Elizabeth tak bisa lagi menahan air mata. Film ini berakhir dengan kehangatan dan kebahagiaan. Charles akhirnya menjual semua perkebunan dan rumahnya demi menutupi hutang ayahnya. Dan dari sedikit sisa uangnya, ia gunakan untuk memulai hidup baru bersama Elizabeth dan Lois putrinya. Film pun usai. Sampai jumpa di film selanjutnya.